Apa kabar hari ini anak-anak? Ibu harap semuanya sehat semua ya. Jadi, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran dengan melakukan simulasi tutorial online. Jadi, pada pertemuan sebelumnya Ibu kan sudah membagikan lembaran materi yang harus kalian pelajari pada sesi kali ini. Jadi Ibu harap kalian membukanya pada saat ini untuk mengerjakan tugas dan diskusi pada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menunjukkan sebuah gambar, jadi tolong diperhatikan ya. Jadi anak-anak, ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, siapa yang tahu? Ini gambar apa? Perkebunan kelapa sawit. Ya, benar. Ini adalah perkebunan kelapa sawit. Jadi pada materi kita hari ini, kita akan membahas sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam, apa manfaat sumber daya alam, dan jenis-jenis yang ada di sekitar kita. Dan juga kita akan mempelajari hak dan kewajiban apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam tersebut. Jadi Ibu harap anak-anak pada kali ini betul-betul memperhatikan apa materi kita. Anak-anak, sudah ada yang siap? Materinya sudah siap? Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk absensinya jangan lupa diperhatikan. Pada sesi kali ini absennya jangan lupa. Pada tanggapan tugas dan diskusi jangan lupa dijawab, karena itu semua akan dinilai. Dan pada materi kita nanti Ibu juga akan mengadakan kuis. Jadi Ibu harap pada materi kali ini anak-anak betul memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pada materi pertama kita akan menjelaskan tentang jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi dua ya anak-anak. Satu, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Jadi sumber daya alam hayati atau biotik berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Contohnya apa aja itu? Contohnya ada kayu, hasil laut, kapas, dan ternak, hewan-hewan ternak. Sedangkan sumber daya alam non hayati adalah berasal dari benda mati atau fisik. Jadi itu contohnya tanah, air, udara, batuan, dan minyak bumi. Jadi sumber daya alam ini juga ada yang bisa diperbaharui dan tidak diperbaharui. Jadi yang dapat diperbaharui itu maksudnya gimana? Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah itu tidak akan habis karena diperbaharui secara alami. Contohnya tumbuhan, hewan, air,
udara, dan sinar matahari, karena itu diperbaharui secara alami. Jadi untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu karena jumlahnya terbatas dan itu dia tidak dapat memperbaharui secara alami. Proses pembentukan atau pembaharuannya itu sangat lama dan itu akan habis jika terus diambil, dikikis atau dieksploitasi. Contohnya itu minyak bumi, batu bara, gas alam. Contohnya batu bara ya yang ada di Kalimantan Timur itu jika terus diambil secara terus-menerus maka itu akan habis, menyisakan lobangan, kolam, dan itu lambat, kembali pulihnya itu lambat karena dia tidak bisa memperbaharui secara alami dan itu perlu proses yang lama. Jadi anak-anak, setelah ibu menjelaskan tadi sumber daya alam hayati dan non hayati yang bisa diperbaharui dan tidak diperbaharui, anak-anak ada yang tahu enggak jenis sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur apa aja? Contohnya satu aja. Ada yang tahu? Perkebunan kelapa sawit, benar. Apalagi? Pertambangan batu bara, benar. Ya, itu termasuk juga. Benar. Nah, anak-anak setelah itu ada yang tahu manfaatnya apa? Manfaat perkebunan kelapa sawit apa yang ada di Kalimantan Timur? Manfaat batu bara apa? Ada yang tahu? Ya. Ya, salah satunya itu manfaatnya. Tapi ibu akan menjelaskan secara rinci lagi ya. Manfaat pertambangan batu bara yang ada di Kutai Timur atau Kalimantan Timur. Nah, baik. Di materi ada ya, jadi anak-anak bisa memperhatikan yang materi yang sudah ibu bagikan karena di situ sudah ada lengkap dan terinci. Jadi manfaat penghasil batu bara untuk Kalimantan Timur yaitu pemanfaatan utamanya adalah pertambangan untuk ekspor dan industri yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dan penyediaan lapangan kerja. Jadi pertambangan ini sangat memerlukan pekerja dan itu akan menimbulkan penyediaan lapangan kerja. Jadi di situ orang bisa mencari nafkah, khususnya untuk kampung kita sendiri. Itu manfaat utamanya. Kalau perkebunan kelapa sawit itu manfaatnya apa? Berarti di situ kita akan melakukan pabrik minyak goreng. Siapa yang menanam kelapa sawit itu akan dibeli dulu dan itu untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat menanam pohon sawit. Jadi pohon sawitnya nanti dipanen, habis dipanen itu akan jadi uang dan pembelinya ini mengantar ke pabrik dan itu diproses jadi minyak goreng. Jadi anak-anak paham ya. Di pabrik juga memerlukan pekerja, penyediaan lapangan kerja, maksudnya gitu. Ya, jadi setelah itu, setelah paham, maka kita akan menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban apa aja sih yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga
dalam menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita dengan bijak. Jadi sebelum kita mengambil sumber daya alam, maka kita juga harus membatasi dan menjaganya supaya itu tidak berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Karena jika kita salah menyalahgunakan sumber daya alam, maka itu dampaknya akan kembali ke kita sendiri, anak-anak. Contoh kecil saja itu akan kembalinya ke kita sendiri. Jadi kita harus memang bahu-membahu, tolong-menolong, saling menjaga, saling pada kesadaran diri kita masing-masing untuk menjaga sumber daya alam kita supaya tetap bersih dan tidak tercemar. Jadi lanjut pada materi selanjutnya, yaitu hak dan kewajiban serta partisipasi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi pemanfaatannya sumber daya alam itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, pangan, sandang, papan, energi. Jadi itu cara kita, itu kan hak kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, sumber daya alam itu. Tapi kewajiban kita adalah menggunakan sumber daya alam secara hemat dan efisien sesuai kebutuhan. Jadi tidak boleh kita berlebihan. Harus ada kesadaran pada diri kita masing-masing ya, anak-anak ya. Nah, yang kedua, hak kita menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Jadi kewajiban kita untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih apa? Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan kita ini tetap bersih? Nah, berarti kewajiban kita adalah mencegah kerusakan lingkungan. Contoh kecil saja membuang sampah sembarangan. Anak-anak kalau di sekolahan, di rumah, atau dimanapun anak-anak berada, sampah sekecil apapun buang pada tempat sampah. Karena kalau kita buang sembarangan maka akan mengotori lingkungan terutama dan tidak enak dipandang mata. Dan belum lagi karena baunya yang busuk. Itu sangat mengganggu kesehatan dan pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. Contoh kecil saja. Jadi anak-anak tolong diperhatikan sampahnya, kebersihannya dimanapun anak-anak berada. Jadi lanjut, mendapatkan informasi yang jelas mengenai pengelolaan dan dampak dari proyek. Nah, ini yang melakukan proyek-proyek atau pabrik atau perusahaan yang ada di sekitar perkampungan. Jadi kewajiban kita adalah turut serta menjaga dalam pengawasan sumber daya alam, atau dalam perusahaan kita juga mengambil alih atau ikut andil dalam prosesnya, dan kita melakukan pengawasan dan melaporkan jika terjadi pelanggaran atau perusakan pada lingkungan sekitar yang apabila suatu saat nanti atau kedepannya akan berdampak buruk bagi kita, perkampungan kita atau lingkungan kita, maka itu akan dilaporkan secepat mungkin dan kita cari solusi dan penanganannya bersama-sama. Gitu ya anak-anak ya. Sampai sini anak-anak paham apa yang Ibu jelaskan? Paham ya anak-anak? Jadi Ibu mohon ini tolong diperhatikan segala penjelasan Ibu, karena
Di sesi tanya jawab dan diskusi, Ibu berharap anak-anak aktif menjawab diskusi tanya jawab kita. Jadi Ibu mohon tolong diperhatikan segala penjelasan Ibu. Jadi kita ya pada sesi kedua ini kita akan menjelaskan materi dampaknya apa saja jika ada yang melanggar atau yang tidak bertanggung jawab. Walaupun mereka sudah tahu ini hasilnya seperti apa, tapi mereka tutup mata. Itu dampaknya apa aja yang harus kita tahu ya. Contoh kecil membuang sampah atau limbah di sungai. Nah, sampai saat ini anak-anak pasti masih pernah melihat ya, ada yang buang sampah di sungai. Tinggal lempar aja sampahnya. Jauh-jauh dari mana-mana bawa motor, buang sampahnya di sungai. Katanya supaya hanyut aja gitu, padahal dampaknya itu sangat besar. Tanpa mereka sadari dampak ke depannya itu. Buang sampah di sungai berkresek-kresek besar. Anak-anak pasti pernah ya memperhatikan. Jadi kalau umpamanya anak-anak ada melihat seperti itu, ditegur saja. Ditegur pakai bahasa, bilang tidak boleh buang sampah di sungai. Karena itu akan mengotori lingkungan. Dampaknya apa? Pencemaran air, maka air tidak jadi bersih lagi karena ada kotorannya. Kematian ekosistem sungai, kayak ikan, udang, itu kan berpengaruh karena itu tempat tinggal hewan-hewan itu. Nah, contoh lainnya, atau itu sampahnya tidak hanyut atau sangkut, maka itu gangguan kesehatan masyarakat. Kekurangan air bersih, belum baunya yang menyengat mengganggu. Itu ya anak-anak ya. Baru contoh yang kedua, dampak atau perilaku yang tidak bertanggung jawab itu yaitu penebangan hutan liar. Penebangan yang tidak sesuai atau tidak dilakukan dalam kesadaran diri atau setebang-tebangnya aja, itu akan dampaknya itu akan seperti tanah longsor, karena tidak ada lagi pohon-pohon ini yang menahan tanahnya. Jadi itu akan tanah longsor, banjir, erosi, hilangnya tempat tinggal flora dan fauna, hilangnya tempat orang hutan, tempat-tempat hewan yang berlindung di hutan tersebut. Jadi itu akan menyebabkan bencana alam. Itu dampaknya. Kalau kita melakukan penebangan pohon, maka memang itu akan dampak ke depannya itu akan mengundang bencana alam karena pepohonan sudah tidak ada lagi menahan air. Penggunaan listrik berlebihan, maka itu meningkatkan penggunaan bahan bakar seperti batu bara, minyak bumi. Maka peningkatan emisi gas rumah kaca, perubahan iklim, dan kenaikan biaya energi itu seperti boros ya. Dampaknya kalau kita menggunakan listrik berlebihan, maka itu boros pada ekonomi kita sendiri. Jadi apa aja sih contoh masyarakat untuk menjaga lingkungan kita? Jadi seperti tadi ya, menggunakan transportasi umum contohnya. Kalau di sekolah itu bisa kita melakukan penanaman pohon, satu pohon satu murid. Kalau di rumah bisa melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik.
Kalau di lingkungan sungai maka bisa melakukan kerja bakti terus menerus atau enggak sebulan sekali, itu untuk mencegah dampak yang lebih besar ke depannya. Jadi bisa ditanggulangi atau contoh-contoh kecil seperti itu. Jadi anak-anak, karena materi kita sudah selesai, jadi anak-anak itu ya bisa ya, anak-anak tahu ya cara partisipasi nyata kita dalam menjaga lingkungan sumber daya alam tadi. Contohnya apa? Penanaman pohon tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan. Jadi anak-anak sudah paham. Jadi kalau kewajiban kita dilanggar dan apa dampak terburuknya bagi sumber daya alam dan masyarakat, anak-anak juga sudah paham karena Ibu sudah menjelaskan. Oke, maka kita di sini setelah sesi ini Ibu akan memberikan kuis. Jadi Ibu harap anak-anak mengirim tugasnya, sesi kuisnya di WA Ibu ya. Nanti setelah itu Ibu akan nilai siapa yang memahami materi yang Ibu berikan. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran kita hari ini. Terima kasih juga sudah mendengarkan dengan baik apa saja materi yang sudah Ibu jelaskan. Semoga kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.